Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Azab Seorang Atasan yang sering menindas bawahannya. Langsung saja kita simak. Tama adalah seorang manajer divisi di sebuah perusahaan besar yang dikenal kejam, sinis, dan nyaris tak punya empati. Ia selalu terlihat rapi dengan jas mahal dan sepatu mengilap, tapi tutur katanya bisa lebih tajam dari pisau. Ia sering memaksa bawahan bekerja lembur tanpa kompensasi, mencuri hasil kerja tim, dan mengklaimnya sebagai usahanya sendiri. Ruangan kerjanya di lantai 3 menjadi tempat yang ditakuti banyak karyawan. Tak ada yang berani mengetuk pintunya tanpa alasan kuat. Malam itu, kantor sudah sepi. Hanya suara AC tua yang menggeram pelan menemani Tama yang masih duduk di depan laptopnya. Tangannya mengetik cepat, wajahnya tegang. Deadline presentasi esok hari membuatnya memutuskan untuk lembur. Namun ketika ia berhenti sejenak dan menyandarkan tubuh ke kursi, ia mendengar suara samar, seperti bisikan yang datang dari arah dinding belakang. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin atau mungkin efek lelah. Tapi 5 menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Sebuah desahan lirih, lalu seperti suara orang menangis tertahan. Tama memicingkan mata, menatap dinding kosong yang dipenuhi lukisan penghargaan dan sertifikat. Ia mendekat, menempelkan telinganya. Sunyi. Tapi ketika ia menjauh dan duduk kembali, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. Ia berdiri, menatap sekeliling dengan curiga. "Siapa di sana?" tanyanya keras. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu, mengecek lorong. Gelap, kosong. Bahkan cleaning service pun belum datang. Ia menutup pintu, menghela napas panjang, lalu duduk lagi sambil menggeleng. Mungkin cuma capek, gumamnya. Tapi entah mengapa, perasaan tidak nyaman mulai merayap dalam dadanya. Seolah ada yang mengawasinya dari balik tembok. Keesokan harinya saat ia datang pagi-pagi ke kantor, ia mendapati dinding ruangan kerjanya sedikit mengelupas di bagian pojok. Retakan kecil membentuk garis seperti tangan yang sedang mencakar keluar. Ia mengernyit. "Cat murahan," katanya pelan, lalu memanggil bagian pemeliharaan. Namun teknisi yang datang malah tampak bingung. "Dinding ini kemarin baik-baik saja, Pak. Baru dicat bulan lalu, dan catnya kualitas premium." Hari-hari berikutnya, suara-suara itu terus muncul. Semakin sering dan semakin jelas. Kadang suara lirih, "Tolong aku." Kadang isakan yang terdengar seperti datang dari dalam tembok itu sendiri. Tama mulai menghindari bekerja terlalu malam, tapi suara itu kini muncul bahkan di siang hari, terutama ketika ia sedang sendiri. Ia sudah mencoba mendengarkan musik keras-keras, tapi suara itu menembus apapun, bahkan lebih jelas ketika suasana sepi. Ia mulai resah. Tidurnya terganggu. Ia tak bisa makan. Matanya cekung dan wajahnya mulai kusut. Rekan-rekan sekantor mulai memperhatikan perubahan itu, tapi tak ada yang berani bertanya. Mereka mengira Tama sedang stres karena pekerjaan. Hanya Tama yang tahu bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi di kantornya, khususnya di ruangan itu. Namun satu hal yang belum ia sadari, suara-suara itu belum menunjukkan bentuk aslinya. Dan apa yang selama ini hanya bisikan, sebentar lagi akan mulai berbicara. Tama mulai merasa seperti dinding-dinding kantornya hidup. Setiap kali ia masuk ke ruangannya, udara terasa lebih berat, seperti ada beban tak terlihat yang menggantung di sana. Seminggu setelah suara-suara itu pertama kali terdengar, ia kembali menemukan keanehan. Retakan di dinding semakin lebar. Dan yang lebih aneh, pada suatu pagi, ia mendapati bekas sidik jari samar di permukaan tembok, menjalar dari bawah ke atas, seperti seseorang berusaha memanjat keluar dari dalam dinding. Ia memanggil lagi teknisi bangunan, tapi begitu teknisi menyentuh tembok itu, ia langsung menarik tangannya dengan kaget. "Pak, ini aneh. Bagian dalam tembok ini seperti lembab, kayak baru dicor kemarin." Tama tak berkata apa-apa, hanya menyuruhnya cepat memperbaiki dan pergi. Tapi setelah teknisi itu keluar, Tama menempelkan telinganya lagi ke tembok. Kali ini, suara isakan itu berubah menjadi keluhan, jelas sekali.
Aku tidak tidur demi menyelesaikan laporan itu. Tapi kau bilang itu hasil kerja sendiri. Napas Tama tercekat. Itu suara Andre, staf junior yang ia pecat 2 bulan lalu karena dianggap tidak loyal. Andre bahkan sempat melapor ke HRD tentang pencurian ide, tapi semuanya ditutup karena tak ada bukti. Kini suara itu terdengar seperti datang dari balik dinding. Kepalanya mulai pening. Ia duduk, menatap tembok itu lama. Lalu tiba-tiba, lampu kantor berkedip pelan, seperti kesetrum sesaat, dan suara printer di sudut ruangan menyala sendiri, mencetak kertas kosong satu persatu. Tapi ketika Tama mengambilnya, ia melihat baris-baris tulisan samar. Tulisan itu membentuk satu kalimat, "Kami belum pernah benar-benar pergi." Hari berikutnya, ia memutuskan membawa paranormal secara diam-diam. Seorang lelaki tua dengan mata sayu dan baju serba putih datang malam-malam ke kantor. Ia berkeliling ruangan, lalu berhenti di depan dinding itu. "Ini tempat penyimpanan rasa bersalah," katanya datar. "Kau menyakiti banyak orang di sini. Energi dendam mereka terjebak, tertanam kuat. Dan sekarang, mereka mencari jalan keluar." Tama ingin menyangkal, tapi bibirnya keluh. Ia tahu betul berapa banyak orang yang sudah ia korbankan demi naik jabatan. Kata-kata bohong, manipulasi laporan, pengabaian jam kerja manusiawi. Semua itu seperti diputar ulang dalam kepalanya. Paranormal itu menempelkan tangan ke dinding, lalu mundur pelan. "Mereka tidak akan berhenti sampai kau meminta maaf, tapi bukan dengan mulut." Malam itu ketika Tama hendak pulang, ia membuka pintu ruangan dan tembok di belakangnya mulai mengelupas lagi. Tapi kali ini, di balik cat yang rontok, terlihat sesuatu seperti wajah. Sebagian saja, hidung, satu mata, dan bibir yang seperti tersenyum tipis. Mata itu bergerak mengikuti Tama ke arah pintu. Darah Tama terasa dingin. Ia menutup pintu dan lari keluar kantor tanpa menoleh. Tapi bahkan di lorong luar, gema suara dari dalam ruangan itu masih mengikutinya. Bukan lagi keluhan, tapi tawa lirih. Tawa yang ia kenal. Tawa salah satu staf yang dulu ia hancurkan dengan satu surat pemecatan. Sejak malam itu, Tama tak pernah bisa tidur nyenyak. Setiap ia memejamkan mata, ia selalu berada di kantor itu. Bukan versi nyata, tapi seperti bayangan gelapnya. Ruangan penuh kabut, dan dindingnya berdenyut seperti daging hidup. Dari sela-sela retakan, muncul wajah-wajah tanpa mata. Hanya mulut yang berbisik pelan namun memekakkan. "Kau tahu apa yang kau lakukan." Suatu malam mimpi itu berbeda. Ia berada di tengah ruangan yang tak memiliki dinding, hanya bayangan tembok yang berdiri sendiri mengelilinginya. Suara-suara datang dari segala arah. Tiba-tiba sebuah kursi muncul di tengah lingkaran, dan Tama dipaksa duduk oleh kekuatan tak terlihat. Di sekelilingnya, satu persatu muncul sosok-sosok hitam dengan wajah buram. Mereka seperti mantan karyawan yang pernah ia hancurkan. Seorang wanita tanpa mata berbicara pertama kali. Lembur sampai pingsan, tanpa ucapan terima kasih. Lalu pria dengan kepala yang terus menunduk bergumam, "Ideku kau curi, lalu kau buang aku begitu saja." Sosok-sosok itu bukan sekadar figuran dalam mimpi. Mereka membawa luka-luka nyata yang dulu Tama abaikan. Ia ingin berteriak, membela diri, tapi suaranya hilang. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Tiba-tiba, satu dinding muncul dengan lebar lebih dari biasanya. Di permukaannya, ratusan sidik jari menyala merah, seolah-olah menyentuh dari sisi lain realitas. Lalu, tangan-tangan itu mulai keluar satu persatu, menjulur, menyentuh tubuh Tama. Ia merasa seperti ditarik perlahan ke dalam dinding. Tubuhnya mulai kaku, kulitnya dingin, napasnya menjadi berat. Lalu terdengar suara yang paling mengejutkan, suara ibunya sendiri. "Nak, apakah ini yang kau banggakan selama ini? Menjadi besar dengan menginjak orang lain?" Wajah sang ibu muncul dari bayang-bayang retak. Air mata mengalir dari matanya yang kosong. "Aku malu," Tama menjerit, dan kali ini ia berhasil mengeluarkan suara. Tapi itu bukan jeritan marah, melainkan jeritan minta tolong. Ia terbangun basah kuyup oleh keringat dingin. Masih pukul 3 dini hari. Tapi suara itu, suara ibunya,
masih terngiang, seolah baru dibisikkan dari balik bantal. Ia melihat ke arah dinding kamarnya, ada bercak kecil, seperti bekas telapak tangan. Pelan-pelan bercak itu merembes dan muncul satu tulisan samar, "Pengadilan belum selesai." Tama menatap tulisan itu dengan gemetar. Ia mulai sadar ini bukan tentang kesalahan kecil di kantor. Ini tentang siapa dirinya, dan semua yang ia sembunyikan mulai keluar dari balik tembok. Pagi harinya, Tama mencoba bersikap normal. Ia datang ke kantor lebih pagi dari biasanya, berharap bisa mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Tapi saat membuka pintu ruangannya, bau lembab dan anyir langsung menyergap. Seluruh dinding terlihat lebih kusam dari biasanya. Dan di salah satu sudut langit-langit, ada retakan baru. Retakan itu meneteskan sesuatu yang mirip tinta hitam. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi layar monitornya berkedip-kedip, menampilkan kata yang sama berulang-ulang. "Kami belum selesai." Ia panik, menyalakan ulang komputer. Begitu menyala, layar berubah menjadi rekaman. Video dirinya sedang memarahi salah satu karyawan hingga menangis. Lalu, video berikutnya, ia mengancam akan memecat seorang ibu muda hanya karena telat datang karena anaknya sakit. Tama berlari keluar ruangan, tapi seluruh lorong kantor kosong. Sunyi. Ia memanggil, tapi tak ada jawaban. Seolah-olah semua orang menghilang. Lampu-lampu di atas mulai padam satu persatu, meninggalkan hanya bayangan panjang yang bergerak liar di dinding. Ia mundur ketakutan, tapi saat membalikkan badan, dinding di belakangnya kini sudah berubah. Dinding itu hidup, permukaannya berdenyut seperti jantung raksasa. Suara keluhan, rintihan, dan ratapan kini terdengar jelas, saling tumpang tindih. Tangan-tangan hitam mulai muncul dari retakan, menjulur pelan ke arahnya. Tama berusaha lari, tapi lantai seperti lengket. Langkahnya berat seperti diseret mimpi buruk. Dan tepat sebelum ia bisa membuka pintu keluar, dinding di hadapannya membelah. Dari dalam celah gelap itu, muncul sosok bayangan dirinya sendiri, tapi lebih kurus, lebih pucat, dan penuh tatapan benci. Sosok itu berkata, "Sekarang giliranku mengambil alih." Lalu mendorong Tama ke dalam celah tersebut. Ia jatuh tanpa dasar, hanya diiringi suara jeritan dari mereka yang pernah ia sakiti. Beberapa hari kemudian ruang kerja Tama digunakan oleh orang lain. Semua berjalan normal, tapi setiap malam security sering melaporkan suara-suara aneh dari ruangan itu. Suara tangisan, suara teriakan minta tolong, dan ketukan-ketukan dari dalam dinding. Saat mereka coba memeriksa, tak ada apa-apa. Hanya ada satu hal yang berubah. Di dinding sebelah kanan ruangan itu, muncul lekukan samar seperti siluet tubuh manusia yang tertanam di dalam tembok. Dan perlahan, semakin hari, siluet itu seperti semakin jelas. Seolah-olah seseorang sedang berusaha keluar. Selesai.